mahasiswa baru jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Gimana? Masih semangat kan? Masih dong, kan habis dengerin materi-materi dari para pembicara yang luar biasa. Selanjutnya bakal ada kejutan loh dari kakak-kakak Hima buat kalian semua. Wah, apa ya kira-kira? Kepo ya? Yuk simak. Di sini kalian bakal dikenalin dengan Hima. Pasti kalian sebelumnya sudah bertanya-tanya, apa sih Hima itu? Tenang ya, rasa penasaran kalian bakal terjawab sebentar lagi. Jadi, Hima atau Himpunan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan atau prodi di suatu universitas. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Hima IKM adalah Hima yang berfokus menaungi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, terkhusus prodi Kesehatan Masyarakat. Hima IKM terdiri dari 37 anggota dengan 1 ketua Hima, 1 sekretaris jenderal, 3 biro, 6 departemen, dan 1 divisi. Kalian sudah tahu belum siapa Ketua Hima IKM 2020? Ya, benar banget Kak Arif Fatin Fadlullah atau yang biasa disapa dengan Kak Arif. Kak Arif diberi amanah menjadi Ketua Hima IKM 2020 yang berfungsi sebagai penanggung jawab Hima IKM 2020 baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, Ketua Hima memiliki fungsi untuk memberikan motivasi dan kebijakan organisasi dalam setiap kegiatan serta menjalin hubungan baik dengan organisasi luar. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Hima dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang cantik dan kece. Siapa ya kira-kira? Sekretaris Jenderal Hima IKM 2020, Kak Ana Nugrahani atau yang akrab disapa Kak Ana. Istilah Sekretaris Jenderal mungkin terdengar asing ya di kalian. Yang kalian tahu pasti setiap ketua dibantu wakil kan? Nah, Sekretaris Jenderal itu sama dengan wakil ketua. Tapi di Hima IKM namanya Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal memiliki fungsi koordinasi dan melakukan penjagaan internal serta membantu ketua Hima dalam manajemen kegiatan Hima IKM. Mari kita lanjutkan penjelasan ke biro dan departemen yang ada di Hima IKM. Selanjutnya itu ada Biro Administrasi Rumah Tangga atau yang biasa disebut dengan Biro Adrum. Biro ini bertugas dalam mengurusi perihal surat menyurat dan bagian keadministrasian yang berada di Hima IKM. Siapa aja sih orang-orang di balik Biro Adrum ini? Dalam Biro Adrum ini terdapat 1 kepala biro yaitu Kak Wefri, 3 staf yaitu Kak Ovi, Kak Dinta, serta Kak Biba. Biro Adrum ini mempunyai 4 program kerja. Apa aja sih? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama itu ada kesekretariatan, yaitu mengelola surat masuk dan surat keluar yang berada di Hima IKM. Lalu yang kedua itu ada foto STO. Bisa dilihat dari gambar ya, jadi foto STO selalu dijadikan profil pengenalan Hima serta digunakan untuk pembuatan ID card. Lalu yang ketiga, itu ID card. Setelah melakukan foto STO tersebut, kemudian Biro Adrum akan mencetak foto tersebut untuk menjadi ID card sebagai tanda pengenal dari masing-masing fungsionaris. Lalu, yang keempat ada From Biro to Be Hero. Program ini merupakan program gabungan dari 3 biro yang ada di Hima IKM. Untuk Biro Adrum sendiri akan menjelaskan mengenai alur kesekretariatan kepada seluruh fungsionaris agar semua anggota mengerti juga mengenai kesekretariatan. Pada tahun ini, From Biro to Be Hero dilakukan secara online karena COVID-19 semuanya. Selanjutnya, Biro Keuangan dan Kewirausahaan atau BKK. Mendengar Biro Keuangan dan Kewirausahaan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Uang, usaha, bendahara. Ya, benar sekali. Biro inilah yang mengatur sirkulasi keuangan di Hima IKM. Selain itu juga, mereka yang melakukan usaha-usaha agar ada pemasukan di Hima loh. Wah, keren ya. Kira-kira siapa saja sih anggotanya? Pasti pada rajin dan teliti ya. Ayo, penasaran kan? Yuk kenalan. Di Biro Keuangan dan Kewirausahaan ada 1 kepala biro dan 3 staf. Kepala bironya yaitu Kak Afida, sedangkan stafnya ada Kak Anissa, Kak Maratul, dan Kak Hinta. Lalu, apa saja ya program Biro BKK? Pertama, keuangan operasional dan pembukuan, yaitu pengaturan segala sirkulasi keuangan di Hima baik pemasukan maupun pengeluaran, serta melakukan pembukuan agar keuangan di Hima terpantau secara jelas dan rapi. Kedua, Himart.
Himart adalah suatu usaha yang menjual makanan, minuman, alat tulis, dan keperluan mahasiswa lainnya. Letaknya di mana, Kak? Letaknya ada di gedung F5, lantai 3, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi, nanti kalau udah kuliah offline, jangan lupa mampir dan dilarisin ya Himartnya. Ketiga, From Biro to Be Hero. Nah, ini adalah proja kolaborasi antara Biro Adrum, Biro BKK, dan Biro Infokom. Untuk Biro BKK, ranahnya adalah pelatihan kebendaharaan ke fungsionaris Hima agar semua fungsionaris memahami bagaimana kebendaharaan di Hima. Kembali lagi bersama Biro Informasi dan Komunikasi. Biar lebih singkat, bisa disebut dengan Biro Infokom saja ya. Dari nama biro ini sudah terlihat belum fungsinya apa? Yap, Biro Infokom selalu ada di balik akun sosial media resmi Hima IKM. Biro Infokom lah yang menyebarkan update informasi berkaitan dengan kesehatan dan kemahasiswaan, khususnya di jurusan IKM. Bukan cuma ngadmin aja ya, Biro Infokom juga membantu pengeditan di berbagai proja yang ada di Hima IKM. Dan Biro Infokom tahun ini dikepalai oleh Teteh Sinta yang dibantu oleh 3 staf suhu, yaitu Kak Dega, Kak Uta, dan Kak Nintya. Lalu sekarang kita bakal ngejelasin program kerja dari Biro Infokom. Yang pertama itu ada Hima's Birthday Calendar, yaitu memposting ucapan selamat ulang tahun kepada semua fungsionaris yang berulang tahun. Kalau anggota Infokom yang ulang tahun gimana? Ya ngepost sendiri lah. Program kerja Biro Infokom selanjutnya itu ada Public Health Zone, yaitu postingan di akun media sosial yang berisi perayaan event kesehatan maupun event umum baik berskala sosial maupun internasional. Lalu selanjutnya itu ada Introducing New Member, bertujuan untuk memperkenalkan fungsionaris Hima IKM UNES melalui media sosial Instagram dan video di siklus 2020. Lalu selanjutnya itu ada The Memorize, bertujuan untuk mengenang kembali perjuangan Hima IKM selama satu periode melalui video dokumenter dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada From Biro to Be Hero, yaitu memberikan kepelatihan mengenai pengoperasionalan program aplikasi desain grafis maupun video editing kepada semua fungsionaris. Selanjutnya, Departemen Penalaran. Kalau dibaca dari penggalan katanya, kalian pasti tahu. Yaps, benar sekali. Departemen Penalaran merupakan departemen yang bekerja sesuai dengan nalar atau pemikiran. Jadi, apapun kegiatan yang kita lakukan adalah menggunakan pemikiran yang kreatif. Dengan kata lain, Departemen Penalaran merupakan salah satu departemen dari Hima IKM UNES yang bekerja dengan menggunakan ide-ide yang lebih luas, kreatif, dan berbeda. Rasanya masih kurang nih, kalau kita tidak mengenal anggota-anggota dari Departemen Penalaran sendiri. Jadi, Departemen Penalaran terdiri dari 3 orang, 1 sebagai kepala departemen dan 2 orang lainnya sebagai staf. Kadepnya ada Kak Kisti, sedangkan stafnya ada Kak Naufal dan Kak Dwi. Lalu, apa sih proja dari Departemen Penalaran? Secara garis besar, Departemen Penalaran memiliki 4 program kerja. Pertama, Filmapres adalah kegiatan akademis yang mewadahi mahasiswa aktif di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah milik mahasiswa dan bersifat original. Kedua, P-Expo atau Public Expo. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka ulang tahun jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES. Kegiatan ini berisi penampilan kreativitas mahasiswa di segala bidang seperti musik, mading, serta pameran, stand bazar, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini juga diselipkan informasi tentang peminatan yang ada di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES, serta informasi tentang organisasi mahasiswa seperti ISMKMI dan Hima IKM. Ketiga, Semnaskes atau Seminar Nasional Kesehatan. Merupakan kegiatan akademis berupa seminar skala nasional yang diselenggarakan oleh Hima IKM UNES. Di dalam Semnaskes terdapat lomba Call for Paper. Call for Paper adalah ajang kompetisi hasil penulisan atau pemikiran mahasiswa berupa ide atau gagasan yang kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi atas permasalahan kesehatan Indonesia, serta peserta mendapatkan pengakuan untuk hasil penulisan yang telah dibuat. Keempat, Taskesmas atau berita seputar kesehatan masyarakat. Berisi informasi terkait isu terkini di bidang kesehatan.
Taskesmas merupakan proja gabungan dari 4 departemen, yaitu Departemen Litbang, Departemen Penalaran, Departemen Advokasi, dan Departemen Bakat dan Minat. Selanjutnya ada Departemen Penelitian dan Pengembangan atau yang biasa disebut dengan Litbang. Pasti kalian berpikir kalau Litbang itu menganalisa tentang riset penelitian dan pengembangan. Memang benar, namun lebih tepatnya Litbang di Hima IKM kita akan mencari informasi mengenai penelitian tentang kesehatan masyarakat. Di Departemen Litbang kita memiliki anggota yang kece-kece dong pastinya. Nah, yang pertama itu ada 1 kepala departemen kita yaitu Kak Taki, kemudian 3 staf yaitu Kak Afril, Kak Adam, dan Kak Tia. Kemudian yuk kita intip prokja dari Departemen Litbang. Yang pertama itu ada orientasi kehidupan lingkungan kampus atau yang biasa kita sebut dengan siklus. Siklus adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan maba mengenai apa saja yang ada di lingkungan kampus seperti dosen, fasilitas kampus, dan lain-lain. Nah, pasti kalian sudah mengikuti kegiatan siklus ini kan? Gimana menurut kalian? Seru nggak? Pasti seru dong. Tapi itu kan siklus online. Terus kalau siklus offline-nya kayak gimana ya? Pasti lebih seru lagi. Pasti kalian penasaran ya kalau siklus online seperti apa? Tenang, ini akan kami tampilkan beberapa dokumentasi siklus offline yang telah dilaksanakan tahun kemarin. Program kerja selanjutnya dari Departemen Litbang adalah kunjungan perusahaan atau yang biasa disebut dengan Kuper dan studi banding atau yang bisa disebut dengan Stuba. Kuper dan Stuba sendiri adalah program kerja yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Nah, sesuai namanya, Kuper adalah program kerja di mana kita akan berkunjung ke salah satu perusahaan atau instansi atau dapat belajar secara langsung bagaimana case bekerja di dalam sebuah perusahaan maupun instansi. Sedangkan Stuba merupakan studi banding ke universitas-universitas lain untuk dapat bertukar pikiran dan belajar satu sama lainnya. Prokja ketiga dari Departemen Litbang adalah Sumpah Agni atau Tasyakuran Wisudawan. Ini merupakan upacara sumpah untuk menjadi seorang ahli kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh lulusan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atau kegiatan ini bisa digantikan dengan Tasyakuran Wisudawan yang mana dilakukan sebagai ucapan rasa syukur dan sebagai perpisahan lulusan dengan jurusan IKM. Dan yang terakhir ini ada Prokja Taskesmas atau berita seputar kesehatan masyarakat. Jadi, ini berisi informasi atau berita terkini seputar kesehatan yang diupload melalui media sosial Hikmah IKM dan Missionaries. Gimana nih menurut kalian? Menarik kan program kerja dari Litbang? Jika masih penasaran dengan programnya, jangan lupa kepoin IG Hikmah IKM UNES ya. Lanjut yuk ke Departemen Bakat dan Minat. Apa sih Departemen Bakat dan Minat? Jadi, departemen ini merupakan sebuah wadah atau tempat yang bergerak untuk menaungi, menyalurkan, dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa aktif jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam bidang olahraga dan seni. Siapa aja sih penghuni Departemen Bakat dan Minat periode ini? Kenalan yuk. Ada 1 kepala departemen dan 3 staf. Kepala departemennya yaitu Kak Sukma, dan stafnya ada Kak Revina, Kak Anam, dan Kak Salsabila. Lalu, apa aja sih prokja dari Departemen Bakat dan Minat? Pertama, Public Health Cup atau PH Cup, perlombaan olahraga dan seni antara mahasiswa IKM. Dikarenakan sedang pandemi, untuk tahun ini diganti dengan lomba puisi dan poster atau lobster. Kedua, IKM Max, mengelola dan merawat serta menampung mading untuk memberikan wadah bagi karya mahasiswa yang merupakan hasil dari kreativitas mereka serta menampung informasi dari pihak luar. Ketiga, IKM Club, membentuk klub di bidang olahraga dan seni, yaitu futsal, voli, paduan suara, dan band. Keempat, Taskesmas, merupakan prokja gabungan dari 4 departemen, yaitu Departemen Penalaran, Departemen Litbang, Departemen Advokasi, dan Departemen Bakmin mengenai berita seputar kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah Departemen Advokasi. Apa sih Departemen Advokasi itu? Jadi, sesuai namanya, Departemen Advokasi memiliki tugas utama yaitu sebagai jembatan antara mahasiswa dan pemangku jabatan pada jurusan IKM. Yuk, kita kenalan lebih dahulu sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Jadi, Kepala Departemen Advokasi ini adalah Kak Retno Wulandari, kemudian stafnya ada Kak Eki,
ada Kak Fatih dan Kak Melin. Departemen Advokasi memiliki berbagai prokja. Yang pertama itu ada SWAP IKM atau Survei Aspirasi Mahasiswa IKM. Survei ini dilakukan dengan menyebar angket aspirasi kepada seluruh mahasiswa IKM untuk mengisi kritik dan saran mengenai sarana prasarana, kinerja dosen, jadwal perkuliahan, dan lain-lain, yang kemudian akan disampaikan kepada jurusan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya itu ada info beasiswa. Departemen Advokasi akan menyebarkan berbagai info beasiswa kepada mahasiswa IKM melalui Instagram Hima IKM. Siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa? Nah, jadi kalian wajib follow Instagram Hima dan tunggu info beasiswa dari kami. Prokja selanjutnya adalah Prokja Audiensi Bincang Peminatan. Kalian tahu kan kalau mahasiswa semester 5 Prodi Kesehatan Masyarakat harus memilih peminatan. Nah, pasti banyak di antara kalian yang masih bingung mau milih jurusan apa. Oleh karena itu, Departemen Advokasi mengadakan kegiatan ini untuk mahasiswa semester 4 agar lebih mantap dalam memilih peminatannya nanti. Selanjutnya itu ada Talkshow Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan mengundang narasumber yang expert di bidangnya untuk mengupas tuntas dan berdiskusi mengenai topik kesehatan tertentu. Lalu prokja yang terakhir dari advokasi itu ada 0KM atau nongkrong langsung bareng Hima IKM. Prokja ini merupakan prokja kolaborasi dengan Divisi ISAP KMI yang dilakukan 1 bulan 1 kali dengan mengundang pembicara yang ahli dalam bidangnya. Pada periode ini, 0KM sudah terlaksana namun karena pandemi COVID-19, maka dilaksanakan secara online dalam bentuk diskusi online melalui WhatsApp Group. Peserta diskusi online ini adalah umum, baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Selanjutnya, Departemen PPM. Departemen Pengabdian pada Masyarakat atau PPM adalah departemen yang bergerak di bidang sosial dan memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi mahasiswa untuk semakin dekat dengan masyarakat dalam upaya penerapan hidup bersih dan sehat. Siapa saja ya anggota Departemen PPM? Ada 1 kepala departemen dan 2 staf. Untuk kepala departemennya yaitu Kak Zahra, sedangkan 2 stafnya yaitu Kak Silva dan Kak Tulus. Kerja dari Departemen PPM. Pertama, pengabdian. Pengabdian yaitu bentuk kegiatan dalam memberikan penyuluhan mengenai kesehatan kepada pelajar atau warga di sekitar desa. Selain penyuluhan, kita juga melakukan kegiatan bersih-bersih dan upaya untuk menaikkan derajat kesehatan di lingkungan tersebut. Kedua, FGTP atau Evika Gas to Public. Bentuk kegiatan FGTP yaitu memberikan pelayanan gratis berupa pengecekan kesehatan atau cek tensi, cek gula darah dan kolesterol, pengukuran berat badan, pengukuran IMT, massage gratis, dan senam bersama yang targetnya merupakan masyarakat umum. FGTP dilaksanakan di CFD, Simpang 5 Semarang. Ketiga, bakti sosial. Kegiatan di Prokja Bakti Sosial ini adalah memberikan bantuan dan sumbangan berupa uang serta sembako atau barang lainnya kepada panti asuhan atau pondok pesantren. Kegiatan ini diharapkan dapat sedikit membantu panti asuhan terkait dalam mencukupi kebutuhannya. Keempat, kotak P3K. Prokja kotak P3K yaitu menyediakan serta melakukan pengecekan rutin obat-obatan. Tujuannya agar tersedianya obat-obatan pertolongan pertama yang dibutuhkan mahasiswa jurusan IKM. Kelima, HIMEK. Dalam Prokja HIMEK, kita memperingati hari besar yang berkaitan dengan kesehatan dan mengikutsertakan partisipasi mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness mahasiswa jurusan IKM terhadap suatu penyakit. Keenam, tali asi. Tali asi adalah pemberian santunan kepada mahasiswa jurusan IKM UNES atas meninggalnya orang tua mahasiswa atau mahasiswa tersebut dan mahasiswa yang sakit parah sehingga dapat membantu meringankan beban. Departemen yang keenam itu ada Departemen Kerohanian. Sebagai seorang manusia, kita nggak boleh cuma mikirin dunia aja. Kalau hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya juga harus bagus dong. Harus seimbang. Bahkan
kita bisa lakukan dengan berbagai kegiatan yang pasti harus diniatkan untuk beribadah. Salah satu contohnya dengan berorganisasi, kita bisa saling mengingatkan dan bahu-membahu dalam beribadah kepada Allah. Tenang aja, di Hima IKM UNES ada Departemen Kerohanian yang mewadahi teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Nah guys, Departemen Kerohanian ini adalah departemen yang mengurusi seluk-beluk kegiatan kerohanian, baik itu antar mahasiswa jurusan IKM maupun internal Hima IKM. Jadi pastinya insya Allah seru loh. Departemen Kerohanian Hima IKM UNES sendiri memiliki 3 anggota yang bisa dikatakan manusia unik penghuni departemen ini. Yang pertama ini ada Kepala Departemen Kerohanian yaitu Kak Abdullah. Lalu terdapat 2 staf yaitu Kak Afif dan Kak Wita. Nah, program kerja dari Departemen Kerohanian yang pertama ini ada quotes yang berisakan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Di mana quotes ini diupload di story IG Hima IKM UNES setiap hari Jumat dan Selasa. Kemudian yang kedua itu ada amal IKM. Nah, di sini kami bertugas untuk mengumpulkan infak dari setiap mahasiswa jurusan IKM, di mana uang hasil infak akan digunakan untuk perawatan mukena, sarung, dan sajadah di musola yang ada di gedung F5. Lalu yang ketiga itu ada buka bersama yang diadakan 1 kali setiap bulan Ramadan yang diikuti oleh semua fungsionaris Hima IKM dan alumni fungsionaris Hima IKM lainnya. Nah, project selanjutnya itu ada video syiar Islami yang diupload di feed IG Hima IKM, di mana video tersebut memiliki konsep seperti podcast yang mengangkat isu kesehatan terkini, kemudian kita bahas sesuai dengan pandangan Islam. Lalu, yang kedua itu ada not inspirasi. Bentuk kegiatannya yaitu share ayat Al-Quran atau hadis beserta sedikit pembahasan melalui pesan WA ke setiap fungsionaris. Yang terakhir ini ada mading. Jadi di gedung F5 itu ada beberapa papan mading. Nah, Departemen Kerohanian bekerja sama dengan Departemen Bakmin bertugas mengisi mading tersebut. Nah guys, itu tadi hal-hal yang kami lakukan di Departemen Kerohanian. Gimana? Seru kan? Selanjutnya, satu-satunya divisi yang ada di Hima IKM UNES, yaitu Divisi Pokja ISM KMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Divisi Pokja ISM KMI berada di bawah Departemen Advokasi. Divisi ISM KMI yang masuk menjadi fungsionaris Hima IKM adalah koordinator dan wakil koordinator. Koordinatornya yaitu Kak Nabiha, sedangkan wakornya yaitu Kak Salsabila. Apa saja sih program divisi Pokja ISM KMI? Pertama, delegasi, merupakan mendelegasikan fungsionaris ISM KMI atau Hima IKM dalam kegiatan musyawarah nasional, musyawarah wilayah, atau musyawarah daerah. Kedua, nongkrong langsung Hima IKM atau 0KM, merupakan kolaborasi antara Hima IKM dan ISM KMI berupa diskusi mengenai masalah-masalah kesehatan yang ada dan isu-isu terkini kesehatan dengan mengundang pembicara yang ahli dalam bidangnya, serta mengundang institusi lain untuk berdiskusi. Ketiga, BTOP atau Basic Training of Public Health, berupa pengenalan dasar kesehatan masyarakat dan ISM KMI. Kegiatannya terdiri dari pengenalan peminatan IKM, diskusi masalah kesehatan kontemporer, materi tentang problema, visi dan misi ISM KMI, serta gerakan mahasiswa kesehatan masyarakat. Demikian pemaparan penjelasan mengenai Hima IKM UNES. Terima kasih atas perhatiannya. See you!